Haleluya, shalom. Selamat malam semuanya, shalom. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya tinggi-tinggi dan lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ada di tempat yang baru. Kita ada dalam kesempatan yang baru untuk boleh memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita membawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mulai pada malam hari ini ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersama di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang memberikan buat setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya pada malam hari ini Bapa, kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau di tempat yang baru ini Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu tercurah buat setiap kami. Engkau nyatakan buat setiap masing-masing beribadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus beracaralah Engkau Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah kami Bapa, hanya Engkau saja Yesus yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama sepakat kita mengatakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari bersama katakan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berapa banyak di tempat ini kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat setiap kita sampai hari ini. Bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Katakan dari semula Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan
Tuhan. Pada malam hari ini pun Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Sukacitamu penuh buat setiap kami. Yang percaya menerima sukacita dengan sepakat kita mau berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, come on. Berbahagia bersama katakan berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkatmu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi yang sepakat katakan berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkatmu hari ini, esok dan selamanya. Yang percaya angkat tanganmu, come on. Curahkan berkat, amin. Mujizatmu, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu, amin. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan apa? Haleluya. Sama-sama sepakat angkat tanganmu katakan berkat-Mu curahkan, haleluya, di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kedahsyatanmu, oh Yesusku. Bapak Ibu sendiri sambil angkat tangan Tuhan, curahkan, yeah, sampai semuanya dapat, come on. Dengan lebih semangat katakan, oh, oh Yesusku, sekali lagi buat Tuhan, curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, oh kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yang bersukacita kasih tos buat kanan dan kirimu, cari minimal 5 orang, bilang Tuhan Yesusku hadir, dia berkuasa. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita dan rohnya tercurah buat umatnya. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
memberkati semuanya dengan sepenuh hati ya. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan satu persembahan pujian dari Elroy Perak ya. Oke, kita akan sama-sama saksikan bersama-sama. Saya persilahkan dari Elroy Perak untuk boleh memberikan persembahan pujian. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya. Saat ini dunia ini sedang tidak ada kepastian. Tetapi dalam Yesus kita mendapatkan kepastian. Jadi apapun yang datang dalam pergumulan malam hari ini kita percaya pertolongan Tuhan adalah Tuhan yang pasti, yaitu Yesus. Untuk itu mari kita tetap cinta Yesus. Nama Tuhan, saya tidak mengajak, tapi Tuhan gerakkan hati keponakan saya, dan saya minta dukungan doa. Keluarga besar saya belum selamat, diselamatkan. Untuk itu kita yang sudah diselamatkan, kita tetap mau cinta Yesus. Amin. Mari naikkan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan satu buah pujian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan memberikan terbaik melalui persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini. Dengan segala sukacita yang kami miliki Bapa, kami datang. Kami rindu membawa yang terbaik buat Engkau melalui persembahan kami yang kami miliki ini Tuhan. Bila kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami rindu, kami memberi sebagai ucapan syukur kami. Berterima kasih atas semua yang kami terima dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atasnya, bila kiranya Kau berkati tangan-tangan ini semuanya. Kami rindu ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan, yang melayani boleh melayani persembahan. Dan bersama-sama kita akan buka hati untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku,
hadapan Tuhan. Mari berjumpalah dengan Bapa kita di surga dan katakan terima kasih Bapa, aku diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah turun atas setiap kami, mengurapi kami, memberkati kami, memberikan kami hikmat marifat. Kami siapkan hati pikiran kami, kehendak kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami mendengar tuntunan-Mu. Berbicaralah buat setiap kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Bisa kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Yang suruh duduk siapa ya? Saya mau ngajak Bapak Ibu sorak-sorai, jangan duduk dulu. Yang diberkati Tuhan, haleluya. Boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika engkau berseru Tuhan Yesus baik, saya percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Boleh dengar teriaknya? Nggak ada suara ya? Boleh dengar teriaknya? Haleluya. Biar kita bikin bangun itu tetangga-tetangga ya. Mungkin nggak ada tetangganya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Edi dan Ibu yang memberi saya kesempatan boleh melayani di tempat ini. Saya senang sekali ketika Pak Edi, Bapak Gembala mempercayakan kepada saya. Tadi pagi saya sudah mulai coba nawar ke Pak Odi. Odi, ini tiba-tiba saya ke Jakarta, saya keluar kota. Ini sekarang langsung berangkat, habis doa pagi ini mau berangkat sekarang. Kalau saya nggak keburu balik, Bapak Gembala langsung nyaut, Pak Odi naik mimbar, terusin saja. Saya bilang, kalau sama Pak Odi saya berani, kalau sama Bapak Gembala saya nggak berani. Saya bilang sama Pak Lukas, pastikan saya bisa kembali. Jam 6 saya sudah ada di Pondok Chandra. Ada Pak Odi katanya, sudah suruh Odi naik mimbar. Saya bilang kalau sama Odi saya gak apa-apa, saya bisa bicara. Kalau sama Pak Gembala saya gak berani, takut kualat saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Siap diberkati firman Tuhan? Saya juga mau terima kasih sama Bapak Gembala untuk memberi kesempatan kepada saya untuk temu kangen dengan Bapak Ibu. Saya dengar dari Jessica katanya ada banyak dari Bapak Ibu ikut doa pagi ya. Yang ikut doa pagi PPD ada ya. Terima kasih Pak Edi memberi kesempatan pada saya temu kangen. Karena katanya saya dengar suara hati dari Bapak Ibu, katanya saya kepingin ketemu dengan Ibu Pendeta yang cantik itu. Udah ketemu ya. Tidak beda dari TV kok Bu, sama. Kalau lihat langsung lebih cantik. Nah, yang amin cuma Jessica, terima kasih Jessica. Yang lain gak terima, gak percaya. Meskipun saya belum mandi dari tadi doa pagi, belum mandi, beneran swear belum mandi. Nah, terima kasih Bu. Habis ini kita potong tumpeng. Ini tumpeng taruh di depan saya lagi. Dari pagi belum makan lagi, ini cocok banget ini. Waduh, itu bikin meskipun WL mimpin pujian, aduh tantangan bener buat saya. Ini makan di depan. Nasi kuning saya noleh lagi sampai, aduh banyak sekali itu sate. Aduh enak banget. Oh haleluya. Tapi saya minta tolong Bapak Ibu, kayaknya lebih tertarik saya. Lebih tertarik lihat saya daripada lihat sate. Percayalah. Bapak Ibu lihat sate cuman kenyang. Kalau lihat saya, Bapak Ibu dapat pengurapan, dapat sukacita, dapat impartasi.
cantiknya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya tadi waktu nyembah, saya dapat satu firman buat Bapak Gembala, buat tempat ini. Izinkan saya membacakannya, dan saya ingin kita menaruh iman bersama-sama. Apa yang Tuhan kasih buat kita itu terjadi dalam kita, dan kita berdoa tidak ada yang membatalkannya. Saya mau buka di Kejadian pasal 28 ayat 13. Ini saya mau intermezzo sedikit apa yang saya dapat ketika nyembah tadi. Ini firman Tuhan, Tuhan berikan kepada Yakub ketika Yakub ada di Betel. Firman Tuhan berbunyi demikian, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Saya menaruh iman sekali bahwa firman ini benar terjadi buat Bapak Gembala dan tempat ini. Tuhan berkata, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbareng ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang amin kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aku berdoa terjadi. Tadi pagi saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, saya dengar samar-samar, jelas nggak jelas. Ini tempat baru, ya pindah tempat baru. Saya berdoa, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan cuma kasih satu pesan kepada tempat ini juga, bahwa kemanapun Bapak Gembala pergi, Tuhan menyertai. Itu juga ada di Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, pindah, Tuhan nyertai, Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tadi duduk, Tuhan konfirmasi lebih kuat lagi. Di mana engkau berdiri, di mana engkau berbaring, di situ Tuhan akan kasih kepada Pak Edi dan kepada keturunannya. Amin kan itu? Kita berdoa tidak ada yang bisa membatalkannya. Apa yang Tuhan kasih, ya dan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu cerita firman Tuhan luar biasa. Seorang pengemis, dia jadi penginjil. Dia pengemis yang aduh bener namanya pengemis kan hidup dari belas kasihan orang. Benar-benar dipandang sebelah mata, ya dihina orang lah. Orang yang sudah enggak berguna lah. Orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada pegangan. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, pengemis ini bisa jadi penginjil loh. Tuhan Yesus itu sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang melampaui pikiran kita. Dia sanggup melakukan perkara yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kita semua punya harapan, punya doa, punya kerinduan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ketika iman kita menyatu dengan iman Tuhan, semua hal yang spektakuler, yang di luar akal pikiran kita bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya hal yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan Bapak, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini di firman Tuhan yang kita baca, yang kita percaya itu banyak sekali. Mujizat Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler. Nah hari ini saya mau cerita tentang seorang pengemis bisa jadi penginjil loh. Ada juga di Alkitab seorang yang kerasukan setan, yang sudah beribu-ribu setan yang ada di dalam tubuhnya. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan jamah dia bisa jadi penginjil juga loh. Dipakai Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu lebih baik dari pengemis ini, dari orang yang kerasukan setan ini. Saya percaya kita lebih baik. Dan saya mau bilang kita punya banyak kesempatan untuk jauh lebih baik hidup kita. Yang percaya hidup Bapak Ibu akan jauh lebih baik. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Katakan haleluya, aku percaya. Amin. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini yang ada di Markus pasal 10.
ayat 46 sampai 52. Kita mau baca ayat firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Ada yang boleh bantu saya baca Alkitab? Markus 10 ayat 46 Sampai 52, Bapak Sampai Ibu tolong 52. disimak ya. Yuk. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin. Oke. Kita lihat ayat 46 lagi Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bartimeus adalah seorang buta dari Yeriko. Dia hidup dari belas kasihan orang. Dia hidup dengan mengemis dan meminta-minta. Meskipun dia hidup dari belas kasihan orang, dia hidup dari mengemis dan minta-minta, tapi saudara, ada yang luar biasa loh dari dia. Luar biasanya apa? Dia punya iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Buktinya mana? Sebentar kita akan lihat. Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu. Di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tadi saya katakan dia meskipun dia pengemis, dia hidup dari belas kasihan kasihan orang, tapi dia punya yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia tahu Yesus orang Nazaret. Dan dia cuma tahu Yesus anak Daud. Ya seperti sekarang lah saya kasih gambaran Pak Odi, anak Surabaya. Pak Odi anaknya Pak Edi. Sebatas itu. Ya seperti ini yang kita, seumpama seperti ini yang kita kenal dari Pak Odi. Sama si Bartimeus kenal dengan Yesus sebatas itu. Saya tolong tanya sama Bapak Ibu, apakah Bartimeus pernah melihat Tuhan Yesus buat mujizat? Yang pernah angkat tangan. Pernah nggak Bartimeus lihat Tuhan Yesus buat mujizat? Kok nggak pernah sih? Oh buta, oh pintar. Puji Tuhan, nasi kuning tidak mengecohkan kita. Buta. Dia buta. Dia tidak pernah melihat Tuhan Yesus buat mujizat. Tapi dia bisa begitu percaya sehingga dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini salah satu bukti kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia gak pernah lihat Tuhan Yesus. Dia juga gak pernah lihat Tuhan Yesus buat mujizat. Dia hanya dengar. Dan dia waktu dengar Yesus lewat di situ, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia pakai kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius dia mulai berseru. Alkitab mencatat dia berseru di ayat 47. Sebentar, ayat saya kegeser.
Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini coba kita sama-sama introspeksi diri. Ketika kita di dalam doa pribadi kita, ketika kita ibadah sama-sama, bagaimanakah reaksi Bapak Ibu, respon Bapak Ibu ketika beribadah? Ketika tadi Cherry ngajak kita nyembah Tuhan, bersuka cita. Tadi lagu praise-nya apa sih? Lupa aku. Nadanya kayak apa? Dialah orang yang tak padanya. Tadi Bapak Ibu nyanyinya kayak apa? Berbahagialah orang yang menanana. Atau Bapak Ibu, berbahagialah orang yang takut pada. Gimana caranya Bapak Ibu nyanyi tadi? Apa? Yang pertama tadi. Oh, yang kedua, Ibu Gembala langsung pasang benteng. Yang kedua, gak yakin Bu, gak yakin. Saya noleh tadi, saya curi-curi pandang tadi. Gimana cara Bapak Ibu nyembah Tuhan? Yuk kita mau berubah. Bartimeus yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, dia bisa berseru. Kalau dia berseru berarti dia sungguh-sungguh, dia serius, dia yakin dan percaya. Ini yang saya mau ngajak sama kita. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita harus berani percaya kepada Tuhan Yesus kita. Ya, yang amin cuma di depan. Sekali lagi, kita harus berani percaya sama Tuhan kita. Jangan sedikit-sedikit bilang, adalah Pak Edi, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Udah Pak Edi, suruh orang lain aja, jangan saya, suruh orang lain aja Pak Edi. Jangan bikin malu Tuhan ya. Setuju kata amin. Pak Edi hari ini datangkan pembicara galak. Gak apa-apa saya galakin, nanti habis itu kita makan sama-sama. Haleluya. Kita harus berani percaya sama Tuhan. Berani percaya, berani menerimanya, dan berani bertindak. Ketika Bapak Ibu diberi kepercayaan, berani percaya, yes aku bisa. Doakan saya ya Pak Gembala supaya saya bisa. Berani percaya, berani menerima, terima tanggung jawab itu. Dan berani bertindak. Gak apa-apa ya Pak Gembala, suara fales-fales gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang penting respon kita benar, serius, sungguh-sungguh. Mungkin suara kita gak bagus, tapi ketika Bapak Ibu tadi sungguh-sungguh nyembah Dia, dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu disukakan. Maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita lihat di ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Wow. Dia waktu berseru, orang mulai ngerasa keganggu. Diam lu Bartimeus, berisik, diam lu, diam. Saudara, jujur ya, itu tidak mudah buat seseorang ketika diperlakukan seperti itu. Ini sebuah penolakan. Dia punya kerinduan dengan Tuhan, dia berseru dengan sungguh-sungguh, tapi begitu banyak orang tidak menghiraukannya, tidak memberi dia kesempatan. Diam kamu, jangan ganggu guru saya. Ya kan kayak gitu kan ceritanya kan. Tapi yang keren dari Bartimeus, dia semakin mengeraskan suaranya. Dia berteriak lebih keras lagi. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Ketika di sini, banter-banter suaranya tidak enak.
Nek doa itu jok kenceng-kenceng, biasa-biasa aja gitu loh. Kalau doa biasa aja, ojo heboh-heboh. Tuhan tahu, nggak butuh kayak gitu-gitu. Kayak Tuhan itu nggak denger ya, sampai teriak-teriak. Aduh, ketika kita dibicarakan seperti itu, kita diomongin seperti itu, gimana kita? Berteriak lebih keras lagi? Atau Yesus gak usah wis, repot ikut PD ini gak oleh, ikut gak oleh. Aduh, pengurusnya jahat amat sih. Aduh, wis aku di sini nggak diterima. Aku bener-bener nggak diberi kesempatan. Udah deh, aku udah usah kesini lagi deh. Aku udah usah datang lagi lah. Pak Gembala maaf ya, aku nggak bisa datang lagi ya. Pilih yang mana? Berteriak lebih keras lagi? Atau udahlah, udah usah. Cuek. Ya, oke. Boleh diterima. Firman Tuhan katakan ketika kita menyerah, kita bilang ya udahlah. Wes aku begini salah, makan ngambil banyak sedikit dipelerei. Salahnya Bapak Gembala taruh makanan di depan, jadi ngomongnya makanan terus. Maaf, belum makan. Apa yang kok ngomong makanan tadi? Kemana deh? Oh sudahlah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak salah. Udahlah, gue nggak datang lagi, nggak cari Tuhan lagi Pak Gembala. Udahlah ya, aku udah Tuhan lagi, mending aku cari yang lain deh. Yang lain nggak rewel, aku mau kayak apa dikasih, aku mau jungkil balik dikasih. Sini begini nggak boleh, ngangkat tangan tinggi-tinggi salah, katanya cari perhatian. Aduh repot amat, nggak usah ya. Firman Tuhan katakan ketika kita menyerah, itu artinya kita patah hati, patah semangat. Ketika kita patah hati, patah semangat, kita udah gak punya semangat lagi. Firman Tuhan katakan kecillah kekuatanmu. Tapi kalau saudara bukannya kita nggak peduli dengan omongan orang, maksud gini loh. Kalau tindakan kita benar, sesuai dengan firman Tuhan, kalau firman Tuhan ngajarkan berteriak lebih keras lagi, kalau boleh lakukan. Setuju gak Bapak Gembala? Kalau perlu bersujud, lakukan. Kalau kamu butuh cari perhatiannya Tuhan, kamu gak lagi cari perhatian Gembala dan teman-temanmu. Ngapain? Teman-teman gak bisa nolong, yang bisa nolong kita Tuhan Yesus. Oleh sebab itu apapun akan saya lakukan untuk mencari perhatian Tuhan, untuk menarik perhatian Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau ngajak engkau, kalau kau mau mengalami yang spektakuler, yang di luar harapan kita, berteriak lebih keras lagi. Enggak ada yang amin. Berteriak lebih keras lagi gitu, gini loh saudara. Saya percaya Bapak Ibu di sini secara manusia, kehidupan jasmani Bapak Ibu baik-baik aja. Bapak Ibu semua tercukupi, tidak ada yang hidup dari belas kasihan orang. Amin. Tapi mungkin secara rohani, roh Bapak Ibu yang lagi kering, roh Bapak Ibu yang lagi susah, lagi sedih, yang lagi nggak bisa lihat keadaan, lagi tertutup semua. Nah, saya ngajak engkau berteriak lebih lagi, berteriak lebih keras lagi. Mungkin kau berkata, Pak Gembala, saya ini udah patah harapan Pak Gembala. Saya ini tidak punya harapan lagi. Saya udah capek, saya udah nangis gak ada air mata. Saya susah banget. Hari ini saya mengajak engkau, yuk berteriak lebih keras lagi. Saya percaya Tuhan lihat hati kita. Ketika, saya sangat percaya gini loh, ketika kita berteriak lebih keras lagi, Tuhan tolong saya. Saya percaya surga tidak akan pernah diamin kita. Tuhan pasti menoleh sama kita. Bukti dari ayat 49, Yesus menoleh kepada Bartimeus. Yesus berhenti dan dia noleh. Panggil dong, siapa itu yang manggil-manggil saya? Loh saudara, kerumunan orang begitu banyak, pasti desek-desekan.
pasti suara juga berising lah, banyak, pasti lebih banyak dari ini deh, pasti lebih banyak dari ini. Tapi suara Bartimius, teriakan dia yang lebih keras lagi, berhasil memberhentikan langkah Yesus. Saya percaya juga ketika saudara dan saya ngambil keputusan, kita mau berteriak lebih keras lagi kepada Tuhan, Tuhan akan berhenti dan memanggilmu. Apa yang kamu perlukan dari aku, nak? Boleh lambaikan tangan. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya, siapa yang manggil aku? Panggil dia ke sini. Wow, saudara, waktu itulah orang-orang baru menghargai Bartimius. Tenangkan hatimu, dia memanggilmu. Baru diberi kesempatan untuk ngomong, betul? Dari tadi lu diem, lu jangan berisik, lu ganggu tahu. Tapi ketika Tuhan berhenti, Tuhan bilang panggil dia. Dan orang-orang berbicara, kuatkan hatimu, berdirilah, dia manggil kamu. Saat itu juga, karena teriakan Bartimius yang lebih keras lagi, berhasil membuat orang-orang tidak memandang dia rendah. Ada amin. Hari ini juga saya mau ngajak Bapak Ibu dan saya, mungkin orang banyak mandang kita rendah. Apa bususan tuh isone apa? Wis salah, bususan itu gak bisa mengembalakan. Pasti ditinggal. Saya berteriak lebih keras lagi kepada Tuhan. Dan hari itu juga saya mendengar firman Tuhan. Mulai hari ini juga tidak ada orang yang bisa memandang rendah saya. Bapak Ibu juga percaya? Mari angkat tangan kananmu dan sama-sama katakan dengan saya. Tutup mata kita, katakan dengan saya. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini tidak ada yang memandang rendah saya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya? Ketika kita berteriak lebih keras lagi kepada Tuhan, itu bisa mengubah nasib kita. Orang tidak bisa memandang rendah kita lagi. Wow, Susan ini bukan orang biasa-biasa ya. Susan ini orang luar biasa. Gitu dong. Saya pakai nama saya belum kenalan sama Bapak Ibu. Kalau saya udah kenal sama Bapak Ibu, wah saya bisa sebut nama Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang bisa memandang rendah kita lagi. Oleh sebab itu ketika engkau ibadah, jangan ibadah setengah-setengah. Jangan hanya setor muka ke Pak Gembala sama Ibu Gembala. Lihat ya, hadir. Terus doanya seenak hati, nyembahnya seenak hati. Itu WL nyanyi-nyanyi aja. Ya pokoknya ya aku ikut aja lah. Sak suka-suka hatiku. Bapak Ibu, kalau engkau seperti itu ngikut Tuhan, Tuhan tidak bisa menolongmu. Tuhan gak bisa mengangkat engkau. Tuhan tidak bisa menolong engkau supaya engkau tidak direndahkan orang. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh dengan dia, aku gak pusing apa kata orang, aku mau berteriak lebih keras lagi sama Tuhan. Dengan kata aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah pada firman Tuhan hari ini. Apa yang dialami Bartimius? Orang yang tidak menghargai dia, orang yang tidak menganggap dia, orang yang selalu memandang sebelah mata. Diam lu, jangan berisik. Tapi mulai hari itu, orang berkata, tenangkan hatimu, dia panggil kamu. Ayo. Wow. Bartimius mendapat kesempatan yang luar biasa. Dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus akan lakukan ini buat kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh dengan dia. Kita lihat ayat 50 yuk.
Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berlari dan pergi mendapatkan Yesus. Ini respon Bartimeus keren banget saudara. Ketika dia dengar Yesus panggil dia responnya itu luar biasa banget. Jubah yang lagi dipakai sama dia langsung dia tinggalkan, dia lepaskan, dia langsung berdiri, dia lari ketemu Tuhan. Saudara tahu jubah ini berbicara hal yang penting buat Bartimeus, berharga. Karena jubah ini menolong dia untuk melindungi dia dari cuaca dingin, cuaca panas. Dia butuh banget karena dia kan ngemis di jalanan, dia butuh ini untuk lindungi tubuhnya dia. Tapi ketika Tuhan panggil dia, apa yang berharga di hadapan dia, dia tinggalkan. Dia berlari cari Yesus. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Hari ini juga mungkin yang berharga di Bapak Ibu make upnya cok sampai nangis yo. WL nek mimpin pujian sampai nangis, aku gak usah nangis. Luntur nanti make upku, bulu mata copot. Terus ojo macam-macam nek nyembah, yang santun-santun gitu loh. Kalau nyembah itu yang santun-santun, yang kalem-kalem. Gak usah terlalu gimana. Saudara, sesuatu yang berharga di hadapanmu, ketika engkau berani melepaskannya, Tuhan hadir buat engkau. Tuhan nolong engkau sempurna. Mungkin saudara bilang, Pak Gembala maaf ya, saya gak bisa apa yang dikatakan Bu Susan itu, berteriak lebih keras lagi. Saya gak bisa ya Pak Gembala. Bapak Gembala kan tahu kan profesi saya direktur, manajer. Saudara, kalau engkau selalu menjaga image, kau ngerasa posisimu lebih berharga, jabatanmu lebih berharga, saya percaya kau tidak akan bisa ngalami apa yang dialami Bartimeus. Bartimeus yang berharga buat dia tidak bisa menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Apa yang berharga di hadapanmu hari ini? Lepaskan, supaya engkau menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mungkin Bapak Ibu gak sakit, tapi Bapak Ibu butuh kesembuhan dalam keuangan, kesembuhan dalam keluarga. Lepaskan. Yang penting bagimu tuh apa? Yang membuat engkau tidak bisa bebas cari dia, tidak bisa leluasa bertemu dengan dia. Tanggalkan itu. Saya udah kebiasaan kalau nyembah itu heboh. Meskipun cantik-cantik begini, kalau nyembah heboh. Cantik hilang gak apa-apa. Saya berteriak lebih keras lagi sama Tuhan. Pernah ada teman sepelayanan, dia datangi saya, Bu Susan kan ibu gembala toh. Iya, Bu Susan, kalau Bu Susan di depan dampingi Pak Lukas, tolong deh kalem-kalem dikit, jangan heboh, nanti Bu Susan gak dihargai loh. Oh iya terima kasih masukannya, makasih. Saya berusaha, tapi saya tersiksa. Karena saya kalau nyembah Tuhan, kalau di dalam hadirat Tuhan, saya mau habis-habisan tuh Tuhan, saya mau all out sama Tuhan. Orang mau bilang saya apa, terserah. Dan saya menahan itu semua, saya coba menahan. Jangan nari-nari, jangan joget-joget, kalem aja kalau tepuk tangan. Tapi saya benar-benar saya gak dapatkan apa-apa. Satu sisi saya gak dapatkan apa-apa, satu sisi saya tertekan. Terus datanglah tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Dia waktu datang ketemu saya lihat kamu kok gak enjoy ya? Kamu gak fine? Masa sih? Enggak fine. Saya bilang gitu. Enggak. Dia cuma keluarkan kalimat segitu. Dan saya dikasih tahu, Bapak Ibu, maaf ya saya sedikit. Saya ini suka bahasanya apa? Modis ya.
pakai anting besar. Apa itu bahasanya? Ya, fashion. Ya, terima kasih. Pakai anting besar, pakai gelang banyak. Hari ini saya nggak berani. Saya takut dilarang sama Jessica, nggak boleh. Pakai anting kecil. Biasanya anting besar, kalungnya banyak, tumpuk-tumpuk, gelangnya tumpuk-tumpuk. Nah ketika dia omongi, ayo ibu gembala harus anggun, harus gini-gini. Oh ya, harus ke salon gini. Oh ya. Saya nggak suka ke salon Bapak Ibu. Gini-gini nggak ke salon, ini dari pagi Bapak Ibu ya. Tapi tetap oke kan? Coba bilang nggak oke. Saya nggak datang lagi. Ya kita bergurau ya. Terus hamba Tuhan ini cuma bilang begini sama saya. Dia cuma keluarkan kata begini. Bu Susan, jadilah dirimu apa adanya. Waktu dia ngomong gitu, masuk nih. Jadilah dirimu apa adanya. Janganlah panggilan ini membuat engkau tertekan. Membuat engkau tidak enjoy, tidak menikmati. Oh, saya dengar itu, saya bilang, terima kasih, saya bahagia banget. Saya tergiang-giang kata-kata ini, jadilah dirimu apa adanya. Ya, bahasanya gitu. Nah, jadilah dirimu apa adanya. Ya udah. Nah, kalau Tuhan percayakan saya jadi ibu gembala, ya udah seperti ini apa adanya. Kalau ketawa ya ketawa, bergurau, nangis ya nangis. Kadang lagi nyembah ya nangis. Nah, sampai mie up luntur, ya nggak apa-apa kalau udah lagi dilawat Tuhan. Maunya gimana lagi? Ditahan-tahan nggak dapat anugerah Tuhan. Ya udahlah, bebaskan, jadilah dirimu apa adanya. Saya menikmati saudara. Saya berarti boleh pakai anting-anting besar, pakai gelang banyak, boleh kan? Boleh. Yang penting kan saya nggak dosa, gitu kan. Jadilah dirimu apa adanya. Saya senang banget. Saudara, sama. Kita sama Tuhan, jangan jaga image. Posisimu direktur, orang terhormat. Kalau nyembah Tuhan itu iya nyembah. Jaga tata krama, jaga aturan. Iya, aku ngerti. Tapi kalau lawatan itu datang padamu, terima itu. Bebaskan rohmu. Mengalirlah bersama Roh Kudus. Maka engkau menerima anugerah yang besar. Engkau akan bisa berjumpa dengan dia pribadi demi pribadi. Kamu akan terima lawatannya. Yang terakhir, ayat 52. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimius. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saya percaya kalau Tuhan dah hadir, Tuhan kalau udah jamah pasti sembuh. Nah, yang saya mau ngajak Bapak Ibu lihat nih di ayat terakhir. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya Tuhan Yesus. Ini yang saya wow. Waktu sore, waktu perjalanan saya di tol, saya coba baca lagi di ayat. Tuhan, penekanannya dari mana? Mana yang harus disampaikan? Tuhan bilang ini. Ketika Bartimeus berjumpa dengan Yesus, bukan hanya sakitnya disembuhkan, bukan hanya dia tidak direndahkan lagi, tapi Tuhan beri dia kepercayaan untuk menjadi penginjil. Dia ngikuti Yesus selama perjalanan Yesus. Jadi Yesus ada di mana, dia di mana. Dia jadi pelayan Tuhan, jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Bartimeus orang yang sudah hidup dari belas kasihan orang yang tidak berhargalah di masyarakat. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberi kepercayaan yang luar biasa kepada dia. Saya percaya cuman Alkitab tidak menulis dengan jelas. Kalau dia mengikuti Tuhan Yesus sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, pasti Tuhan kasih dia kepercayaan. Ngajar, mimpin pujian, pasti ya. Ya, saya percaya Tuhan juga akan lakukan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu jauh dari itu, Bapak Ibu tidak kekurangan, Bapak Ibu hidup diberkati Tuhan. Tapi mungkin hari ini rohmu kering. Kau udah gak punya harapan. Kau udah berteriak-teriak sama Tuhan. Sampai air mata sudah gak ada air mata lagi. Tapi hari ini ayo
Saya mau ngajak Bapak Ibu, kita berteriak lebih keras lagi kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan lebih keras lagi. Dia akan bawa Bapak Ibu mengalami di luar harapan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami yang melampaui harapan Bapak Ibu. Percayakah engkau hal ini akan terjadi dalam hidupmu? Yang melampaui harapanmu akan Tuhan beri dalam hidupmu. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, tadi kita sudah berdoa dengan beriman bahwa mulai hari ini tidak ada yang memandang rendah kita lagi. Perkatakan itu Bapak Ibu. Perkatakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hari ini ngalami itu. Orang memandang rendah Bapak Ibu. Orang lihat Bapak Ibu, Allah isanya apa sih? Allah dia mah cuma bisa itu doang. Percaya. Teriak lebih keras lagi sama Tuhan. Mulai hari ini tidak ada yang bisa memandang rendah engkau. Dan percaya, kondisimu yang tidak bisa apa-apa, Tuhan bisa bawa engkau menikmati yang melampaui harapan Bapak Ibu. Bartimeus bisa jadi hamba Tuhan loh. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Awen. Boleh WL naikkan satu pujian? Ya. Mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan saat ini. Berteriaklah lebih keras lagi kepada Tuhan. Berteriaklah, Tuhan kasihanilah aku. Mari masing-masing mulai berdoa. Dia sanggup memberikan yang melampaui harapan. Dia sanggup kasih yang lebih kepada hidup. Berteriaklah lebih keras lagi, Bapa kasihani aku, Bapa ampuni aku. Syarabataka ya rabashikira baba baba. Shikalala barala 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 bahayana hamasia baba. Inaraba ya rabara barala barala berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menoleh kepadamu dan Tuhan akan bertanya kepadamu, apa yang kau mau aku perbuat buat engkau? Mari sama-sama kita angkat tangan kanan kita dan taruh di atas kepala kita dan kita katakan, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang memandang rendah saya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam kehidupan anak-anak. Yes, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memandang rendah kami lagi.
Dia bisa menempatkan engkau di posisi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Terjadi buat anak-anakmu. Irabatah kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Irabatah ya. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih. Kami beruntung kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Allah Maha Baik, pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kami, perluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan atas lawatan mulai kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar Tuhan meteraikan bagi kami, iman kami ditambah-tambahkan. Berkati Ibu Susan yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan, mengurus, menyertai pelayanan. Singkamkan rasa sepi yang bagi dia. Dalam pelayanannya diberkati. Kekuatan kesehatan menyertai Ibu Susan, Pak Luka, hambamu juga Pastor Lukas bersama keluarga besar mereka diberkati. Pakai lebih luar biasa sebagai gembala GBI Goshen. Tuhan pakai lebih luar biasa sebagai mereka berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Segala puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah mendapatkan berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Berapa baik tempat ini yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh mendengarkan satu persembahan pujian kali ini dari Elroy Pondok Chandra ya. Ini yang punya tuan rumah ini ya, akan memberikan satu persembahan pujian. Saya persilakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Oke. Mari Ibu Bapak yang doa puasa untuk maju ke depan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Tes. Puji nama Tuhan ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, lansia setia doa puasa setiap hari Senin ya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu ini, bapak-bapak yang lansia ini ada sebagian yang kurang nggak ikut karena memang kendala di kaki ya. Kendala di kaki, nggak bisa berdiri lama-lama. Dan mereka-mereka ini yang setia tiap doa puasa Senin, sebenarnya banyak di situ-situ ya. Cuman mereka ada yang malu, ada yang kakinya nggak bisa. Dan banyak belajar dari mereka ini ya, mereka setia walaupun lansia. Kalau boleh saya bicara ya, kalau memuji dengan penuh sukacita seperti yang Bu Susan bilang tadi, mereka biar lansia tapi menari-nari dan mereka setia. Boleh tepuk tangan untuk ibu bapak ini. Ini mereka mau menari ya, dan saya terima kasih juga untuk Bu Martini yang pemilik ruko ini yang sudah memberikan kami kemudahan dan tempat buat kami ibadah. Mungkin semua belum ada yang kenal. Boleh berdiri sebentar Ibu? Boleh tepuk tangan untuk Ibu Martini. Tuhan memberkati kebaikan Ibu. Terima kasih untuk ruko barunya ini. Kami berharap kita nggak pindah-pindah lagi, ke depannya tetap bisa di sini gitu. Amin, haleluya. Semoga Ibu diberkati Tuhan ya. Semoga kita nggak pindah-pindah lagi, kita tetap di sini, karena jujur kalau pindah-pindah terus ya ribet juga capek ya, karena banyak lansia kami di sini. Semoga menjadi berkat ya Bu ya. Terima kasih. Dan terima kasih buat kedatangannya, karena Ibu Martini tinggalnya di Jakarta ya, jauh-jauh hanya untuk mendatangi ibadah perdana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan berkati. Kita mau menari, kebetulan saya yang dipercaya oleh hambanya untuk memimpin doa puasa. Saya ngemong lansia-lansia jujur. Sebenarnya pentolannya mama saya yang di sana yang rambutnya putih itu, yang merah itu. Tapi mama sudah kesulitan untuk berdiri. Dulu yang menari-nari ya, jadi saya mungkin penerusnya, mungkin. Dan tadi itu waktu di mobil ada cerita yang unik dari mama saya, bilang gini, Sin, apa?
Sebenarnya itu sudah pernah diceritain ke saya. Saya dulu kan di Kalimantan lama ya, nggak kenal Pak Edi. Mama saya yang aktif dari awal. Gitu. Pak Edi sekarang sudah enak, katanya gitu. Aku wis nggak pernah minta uang lagi, katanya gitu. Jujur dulu waktu Pak Edi masih susah, mama saya terus terang ke saya cerita, aku loh dulu sering minta uang Pak Edi. Pak Edi, aku nggak punya uang, minta uangnya. Ternyata nunggu persembahan itu, sebentar ya Bu Daud, tunggu dulu. Habis gitu yang dikasihkan mama saya uang receh-receh itu, mama ngisin-ngisini saya bilang gitu. Itu yang kenangan apa? Yang mama nggak pernah lupa itu, senang susah sedih bersama mama, bersama Pak Edi. Naik mobil remek juga mama cerita, mobilnya reok gitu sih. Dan kita juga pernah mau disambar petir, itu semua kenangannya. Ya, pokoknya mama cerita banyak sekali, puji nama Tuhan akhirnya bisa di tempat ini ya. Dan saya sudah janji ke mama saya, mama sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nanti aku yang neruskan Ma. Karena mama sama Pak Edi ini sudah, sama Bu Edi sudah kayak anaknya sendiri. Mama bilang kalau saya sakit juga dijemput Pak Edi, dipijeti, dibawa ke almarhum mamanya Pak Edi ya itu. Mama yang baik-baik nggak pernah lupa diceritakan semua ke saya. Puji nama Tuhan, tepuk tangan beri kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan atas berkat Ruko Baru ini ya. Hidupku bukan milikku lagi.
teman-teman ibu-ibu ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya yang latihan kemarin banyak, nggak tahu waktu dipanggil kok yang maju cuman sedikit. Tuhan memberkati semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, hari ini meriah ya. Jangan kemana-mana, kita masih ada berbagai macam hidangan dan juga rangkaian acara. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyiapkan yang terbaik untuk memberikan persembahan yang kedua untuk pelayanan diakonia di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa malam hari ini sukacitamu boleh melimpah buat setiap kami, berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, Kau juga berkati tangan-tangannya memberi, kami rindu memberikan persembahan kami ini Tuhan. Kau pakai untuk melayani, untuk memberkati lebih banyak jiwa lagi Tuhan, untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya sepenuh hati kami rindu memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku Pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur ya pada hari yang berbahagia ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan tempat yang jauh lebih baik, yang terbaik ya. Yang kita pernah ucapkan 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah kita pikirkan ya, apa yang tidak pernah timbul dari hati, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya kenapa? Karena Efesus 3:20, bagi Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, memang awalnya waktu itu ya pengurus sudah telepon saya, Pak Gem, ini apa ini kita punya yang lama ya, yang lama itu kecil ya, cuma separuhnya ini. Lalu kalau ke kamar mandi harus lewat ya. Jadi tahu ya, harus lewat. Jadi masuk kalau mau ke kamar kecil ya. Jadi sekarang Tuhan berikan yang terbaik, luar biasa ya. Tinggal 4 hari ya, sudah habis masa kontraknya. Dan
dananya masih belum ada, enggak tahu ya, masih enggak cukup. Apalagi yang lama itu mau dinaikkan, sudah tahun lalu naik, begini naik lagi. Waduh. Lalu pengurus bilang, bagaimana Pak Kami? Sudah tenang saja ya. Ya Tuhan itu baik ya, seperti tadi Ibu Susan berkata, Tuhan itu baik. Nahum 1 ayat 7, Allah itu baik. Dia tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Pokoknya kita tenang saja, santai saja, banyak berdoa saja. Dan waktu hari Jumat ya, saya itu digerakkan Tuhan, saya naik kendaraan terus kita lihat sini. Ini tempat ini pernah saya doakan sebelum pandemi. Saya doakan, tapi masih ditulis dijual, belum disewa, belum ya, masih dijual. Jadi saya hanya tompang tangan doa, Tuhan kalau ini jadi tempat ibadah Elroy ya, kedepannya kami berdoakan, kami percaya. Nah sudah habis itu kemarin tuh hari Jumat ya, minggu lalu hari Jumat saya lewat sini, loh kok disewakan. Nah tapi pasti jauh lebih mahal karena ini jauh lebih besar, karena 2 ruko jadi 1. Sana kan kecil, 1 ruko lagi. Ya, ini pasti jauh lebih mahal. Betul memang ya. Saya telepon, lihat ada itu namanya Richard. Saya telepon, Pak Richard ini ada. Wah, puji Tuhan ya. Saya lihat telepon Richard ya. Saya berdoa dulu, saya telepon Richard. Richard, ini disewakan ya? Iya. Berapa sewanya? Satu tahunnya berapa? Oh sekian. Waduh, 2 kali lipat dari sana, hampir 2 kali lipat dari sana. Waduh loh, yang sana aja enggak mampu, ini sini lagi. Ya karena jemaat kita tua-tui, tapi Tuhan itu bukan tua-tui, Tuhan itu sanggup. Ya, habis itu lalu saya bilang begini, ya bagaimana kalau saya kontrak, tapi dia bilang pandak 2 tahun. Jangan cuma bisanya 1 tahun, tapi enggak segitu, hampir separuhnya. Ya coba ya, siapa tahu sama ownernya yang punya di Jakarta, Ibu Martini mungkin bisa memberikan kita untuk tempat ibadah. Itu hari Jumat. Hari Sabtunya kami pelayanan di cabang kita di Jember ya, di Jember. Siang-siang kami sampai di Jember ya. Saya ditelepon sama Richard, Pak, puji Tuhan, boleh Pak. Wah, Alin, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Ya boleh ya. Terima kasih Bu Martini ya. Habis itu bukan itu saja. Besok paginya saya di WA sama Richard lagi, Pak, ini Bu Martini ya, habis saya sudah transfer dananya, karena dananya harus tanggal 30, saya perjanjian tanggal 31. Ini masih belum nyampe. Kita doa terus seperti Ibu Susan berkata, berteriak lebih kencang lagi, teriak lebih kencang lagi teriaknya. Cukup. Pagi-paginya sudah cukup dia. Sudah cukup ya. Lalu kita pagi-paginya saya transfer, siangnya saya di WA sama Richard, Pak Pendeta, Ibu Martinya minta nomor rekeningnya Pak Pendeta. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Minta nomor rekening. Wah, ya, ini cepat kalau pendeta diminta itu cepat sekali ya. Minta nomor rekeningnya langsung sorenya langsung ditransfer, ini untuk bantu untuk pelayanan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Martini ya. Dan bukan itu saja ya, saya bilang sama Richard, nanti tanggal 7 kita akan ada ibadah ucapan syukur ya, kamu sama keluarga datang ya. Nah kalau sekitar basa-basi saya bilang, kan tidak mungkin Pak, Ibu Martini jauh-jauh dari Jakarta mau datang sini hanya mau menghadiri ini. Coba nanti undang nama Bu Martini kalau bisa hadir. Besoknya ditelepon gini, Bu Martini mau hadir. Wah, haleluya, puji Tuhan. Dan memang bukti hadir ya hari ini ya. Ya itulah berkat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Karbai, saya mau beritahu sebagai jemaatnya. Orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan orang yang sempurna, yang tidak punya kekurangan. Amin. Daud berdiri di depan Goliat itu dengan semua kekurangannya, tapi dia berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan tombakmu yang besar, kekuatan yang besar, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hanya dengan batu kecil saja Goliat yang rasa sama mati dan binasa. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang mengalami mujizat luar biasa, bukan orang yang sempurna, tidak punya kekurangan. Itu sebabnya kalau saudara ingin mengalami mujizat yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, ya saudara tidak perlu harus sempurna lebih dulu. Tapi orang yang mengalami mujizat yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa sebagai alatnya yang terbaik, adalah orang-orang yang punya pengalaman pribadi, pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Makanya saya itu tidak pernah ya mau ke sana kemarin enggak. Karena apa? Saya sudah pernah alami. Ini masih 4 hari. Dulu ya berapa tahun yang lalu. Pernah besok sudah mau pindah. Tidak tahu, dananya tidak punya, tidak tahu mau pindah di mana. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Roma 10:11 kalau kita sungguh percaya, kita tidak pernah dipermalukan. Ya, Yohanes 11:40, kalau engkau sungguh percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
percaya kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, makanya saya tidak pernah, sudah 4 hari waktu masih kecil, pernah ya sudah mau besok tuh loh, tidak tahu mau kemana. Apa sorenya ada pengusaha datang yang berkas gue pernah ikut Elroy. Pak, kok katanya mau sudah habis ya? Iya. Ayo kita muter-muter. Lalu di situ ada yang mau dikontrak. Ayo ke rumahnya, langsung dibayar sama dia situ. Nah, kita bisa perpanjang, kita bisa pindah dan kita perpanjang. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan yang Tuhan inginkan bukan hanya percaya di mulut bibir tok. Ya, karena Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percaya tok di mulut bibir tok, tapi tidak pernah bertindak dengan iman. Ayo bertindak dengan iman. Ya, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Saya melangkah dengan iman. Bahkan saya sudah pernah saksikan sejak saya bertobat tahun 90 sampai 91 karena gangguan jantungnya stres berat. Sejak itu saya bergumul selama 2 tahun. Saya mengalami mujizat Tuhan selalu luar biasa. Dan sejak saat itu saya mengalami mujizat. Sejak saat itu sampai sekarang 33 tahun. Saya tidak pernah minum obat, tidak pernah ke dokter. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Kita harus melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Ya, jangan imannya hanya di mulut. Kita lihat si Bartimius tadi ya. Dia bertindak dengan iman. Ya, kenapa dia buta, tidak pernah melihat tadi katanya Ibu. Yang bisa lakukannya dengar. Ya dengar, ya, makanya dengar yang baik, dengar yang firman Tuhan saja, jangan dengar yang lain. Amin. Dia hanya bisanya mendengarnya firman Tuhan, makanya dia berani bertindak karena dia punya ada iman. Katanya ibu sudah berkata dia punya iman karena dia hanya mendengar. Engkau akan menjadi dengan apa yang engkau dengar. Apa yang kau dengar itu yang akan membentuk saudara, yang akan menjadikan saudara seperti itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nanti pengumuman ya, kita tetap hari Senin ada doa puasa, hari Selasa kita ada pelayanan di penjara ya, di lapas. Ibu Susan, kita ini jemaatnya tua-tui, tidak kaya tapi kaya hati. Waduh, kaya hati. Apa saja mau bikin acara apa saja, bikin ulang tahun di restoran yang besar, di mana itu? Kemarin di Mima Restoran cuma 10 menit. Ayo konpiro, kumpul, wes ayo jalan, cuma gitu aja. Mau pelayanan penjara perlu dana ya, kita harus bawa makanan, bawa segala sesuatu ya ke penjara. Cuma kumpul, kamu berapa? Sudah jalan, berangkat. Ya sama juga umat ibadah ini, cuma gitu aja. Ya, kita hanya kumpul-kumpul ya. Bahkan ada juga hambanya di tempat ini yang banyak menopang kita ya, Pak Budi ya. Terima kasih juga Pak Budi sudah menopang pelayanan kita di Elroy ini ya. Banyak, bahkan Pak Budi ini ya ada di belakang, tidak mau duduk di depan, selalu tidak mau duduk. Dia selalu mengadakan Elroy ini seluruh Indonesia, dari Manado, Pondok Chandra, Perak sampai di Jember. Itu tiap tahun adakan retreat ya. Retreat tiap tahun, setahun sekali ya, semua sampai transport semua dia sediakan. Tempat menginapnya dia sediakan tiap tahun. Terima kasih Pak Budi, Tuhan memberkati. Ya, oke. Baik, kita akan langsung ke acara berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ini karena tumpeng sudah dipajang dari awal, sekarang sudah akhir acara, jadi harus dilakukan sesuatu pada tumpengnya ya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saya undang Bapak dan Ibu Gembala untuk bisa, ini diapakan Pak? Mau dipotong ya, dipotong atasnya aja ya, supaya sebagai ucapan syukur kita kalau hari ini kita boleh ada di tempat yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, tetap
malam hari ini kita berterima kasih kepada jemaat ya, yang tidak disuruh tahu-tahu kok bawa banyak makanan ya. Ya jemaat yang tidak dikontak tahu-tahu bawa makanan sendiri ya, sampai banyak ini melimpah-limpah. Terima kasih ya. Itu saya katakan tadi bahwa jemaat kita ini kaya hati ya. Ya terima kasih ya. Juga bahkan ada muncul ibu ini baru pertama kali ini ibu Ci Heni ya, baru pertama kali Ci Heni dia punya rumah makan yang terkenal. Maksudnya semua tahu Miratu ya, ini bosnya ini Miratu. Hari Selasa dia akan sponsor untuk pelayanan ke penjara. Dia akan bawa terima kasih ya, Tuhan memberkati. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat, kita akan tutup dulu ya. Kami bersyukur, terima kasih terima kasih Tuhan atas kehadiran pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan kami jemaat El Roy Tuhan, tempat ibadah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh merespon dengan baik. Kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah malam ini Tuhan. Memberkati semua hamba-hambamu yang sudah menopang untuk pelayanan tempat ini, untuk tempat ibadah ini, baik terutama Ibu Martini bersama keluarga. Berkati kesehatan mereka, berkati juga iman mereka, usaha bisnis mereka diberkati Tuhan oleh Tuhan. Berkat dari utara selatan timur tercurah dalam usaha bisnis mereka. Berkati juga Richard bersama keluarga, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Budi yang bersama-sama kami, memberkati usaha bisnis mereka yang banyak menopang pelayanan kami. Kembali melibatkan kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ada bersama-sama kami Ibu Yongki Tuhan, adik daripada Ibu Indah Kurnia, yang rencana Ibu Kurnia akan datang, tapi ada Ibu Kurnia ada rapat. Tuhan memberkati Ibu Yongki bersama keluarga Ibu Indah Kurnia, wakil DPR. Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, urapi dengan kuasa urapan, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Biarlah kekuatan yang baru dan yang baru, setan dari Tuhan yang luar bisa melipat-lipat. Kembalikan lipat-lipat karena jemaat Tuhan sudah membawa berkat makanan dan minuman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati serta lindungi. Kami tetap juga berdoa bagi tim musik dan yang sudah menopang pelayanan tempat ini. Kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, sertai kami umat-Mu jemaat-Mu akan kembali rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, tiba dengan selamat rumah masing-masing. Ibadah pelayanan kami pada besok lusa ke Jember. Tuhan memberkati pergi dan pulang serta lindungi. Kuasa urapan untuk kami hamba-Mu yang melayani. Terima kasih, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus dua kali. Untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, dan juga persekutuan penguara, persekutuan penghiburan, kuasa urapan, urus dan urus yang dasar Tuhan bisa melimpah-limpah. Menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang sudah 2 kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.